Ada beberapa sholat sunnah yang kita bahas, diantaranya sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah rawatib, qabliyah ba'diyah, sholat duha, dan juga pada saat ini bahasan kita masih tentang sholat sunnah, yaitu sholat tarawih. Ya. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Sholat tarawih. Sholat tarawih ini sholat khusus yang hanya ada pada bulan Ramadan saja. Jadi kalau Bapak mau coba-coba kerjain tarawih selain Ramadan, nggak sah, gitu ya. Yadkhulu waktuha, kapan masuknya waktu sholat tarawih? Yadkhulu waktuha, masuk waktu sholat tarawih ini bi fi'lil isya, setelah mengerjakan sholat isya. Jadi kalau mau tarawih harus sholat isya dulu. Kalau belum sholat isya mau langsung tarawih, saat isyanya belakangan dah tarawih dulu misalnya. Atau misalnya kita udah nyampe di masjid, udah mulai tarawih, udah telat nih. Ya, isyanya udah selesai lagi tarawih. Saya tarawih dulu sudah, ya sama imam. Ya, nanti isyanya belakangan, maka sholat tarawih tidak sah. Karena syarat sahnya sholat tarawih harus dikerjakan setelah sholat isya. Jelas ya? Baik, kemudian wa yakhruju bi tulu'il fajri fi layali Ramadan. Kapan habis waktu sholat tarawih? Habis waktu sholat tarawih ketika terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Nah, kalau udah subuh udah nggak ada lagi waktu tarawih, habis waktunya. Ustaz, semalam saya ketiduran, capean misalnya, bangun-bangun ya udah deket pengen imsak, saya sahur dulu, pengen tarawih waktunya habis, udah keburu subuh. Gimana? Boleh nggak diqadha? Sunnah diqadha. Ingat, sholat sunnah yang punya waktu khusus kalau ketinggalan disunnahkan mengqadha. Ya, tidak wajib tapi sunnah. Ya. Tapi ini waktunya sholat tarawih fi layali Ramadan, hanya ada pada malam-malam bulan Ramadan saja. Artinya selain Ramadan tidak boleh dikerjakan sholat tarawih, gitu ya. Wa aqalluha, berapa minimal sholat tarawih ini? Rakaatani, 2 rakaat. Minimal 2 rakaat di mazhab Imam Syafi'i. Ya, wa aktsaruha, dan paling banyaknya sholat tarawih itu 20 rakaatan, 20 rakaat. Ya. Kalau di daerah kita kan ada yang 20, ada yang 8, gitu ya. Ada yang 20, ada yang 8. Ini boleh yang mana Ustaz? Boleh yang mana saja, ya. Tapi kata Rasulullah, al-ajru ala qadri ta'ab, pahala itu tergantung kadar capeknya. Ya kalau 8 sama 20 dengan bacaan surat yang sama, ya akan 20 berarti ya ambil yang 20. Ya. Tapi kalau misalnya ya 20 imamnya cepat banget Ustaz. Ya 15 menit rapi misalnya, atau 10 menit rapi 20 rakaat. Ya, ada yang 8 cuma bacanya enak Ustaz, pelan gitu ya. 8 rakaat cuma bacanya enak, suratnya panjang, dengarnya khusyuk. Yang ini lebih bagus. Ya, cuma lebih bagus lagi 20 rakaat bacanya enak, khusyuk, panjang, itu lebih bagus lagi. Ya. Ini jadi paling banyak 20 rakaat. Kita nggak perlu ribut masalah Ustaz. Ini yang sunnah 8 Ustaz, yang 20 bid'ah. Ya. Ada yang 20 enggak Ustaz, yang sunnah 20, 8 bid'ah. Ya. Hadirin rahimakumullah, masalah ini masalah fur'iyah, cuma masalah cabang doang, bukan masalah pokok agama kita. Ya, silakan yang 8 dengan 8-nya, yang 20 dengan 20-nya. Jangan saling caci mencaci. Ya, yang perlu dinasihatin itu yang nggak mau sholat tarawih, itu kita bilangin. Ya. Kalau mau 20 atau 8 silakan aja. Kalau kita mau jujur, mau fair, yang 8 kayak, yang 20 kayak, semuanya bid'ah. Nah, kok saya bilang begitu Ustaz? Iya, Nabi gak pernah sebulan penuh tarawih full dari awal sampai akhir, gak pernah. Ya, Nabi cuma keluar 2 hari. Pertama Nabi sholat sendirian gak jamaah. Tapi begitu sahabat melihat Nabi lagi sholat, jamaah sama Rasulullah, ngikutin. Ya, malam kedua Nabi keluar lagi, makin banyak sahabat yang ngikutin. Ya, malam ketiga Nabi gak keluar. Sahabat bertanya-tanya, Nabi kenapa gak keluar nih? Gitu. Sampai subuh Nabi baru keluar. Sampai katakan, saya khawatir nanti kalian menyangka ini sholat yang wajib. Gitu. Jadi saya takut, mendingan saya nggak keluar biar jadi salah persepsi, kata Rasulullah. Tapi nggak pernah sebulan penuh. Berarti kita yang sebulan penuh bid'ah semuanya. Tapi bid'ah yang bagaimana Ustaz? Bid'ah yang baik. Ya, boleh silahkan disunahkan. Ya, jadi makanya ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah yang mazmumah, ada bid'ah yang mahmudah. Ya, kita lihat para ulama-ulama kita, ya ahlu sunnah wal jamaah, semua diantara imam madhab semua mengatakan bid'ah itu ada yang bilang 2, ada yang bilang 5. Ya, tergantung masuk kaidah yang mana. Jadi jangan terlalu picik menyikapi masalah bid'ah ini. Ya,
apalagi saudara-saudara kita yang salafi, jangan terlalu keras lah sama saudara-saudara kita yang seagama. Ya, biasa ini masalah furu'iyah biasa. Ya, jadi jangan gara-gara masalah seperti ini kita ribut, kita pecah, jangan. Masing-masing aja. Ya. Nah, kalau untuk masalah akidah barulah ya kita harus keras. Masalah penghinaan agama kita baru kita keras. Ya. Jadi kalau masalah seperti ini kadang terlalu berlebihan saudara-saudara kita ini. Ya, ribut gara-gara masalah kunut, ribut gara-gara masalah 8 rakaat, 20 rakaat, enggak perlu buang-buang energi. Ya, masing-masing dengan dalilnya, masing-masing dengan keyakinan dengan sesuai yang mereka yakini masing-masing dari guru-guru masing-masing, silakan tanpa menyalahi pendapat orang lain. Imam Syafi'i saja mengatakan, ya, bagaimana pendapat antum Imam Syafi'i tentang ijtihad antum sendiri, mazhab antum sendiri? Apa kata Imam Syafi'i? Ra'yi shawab wa yahtamil khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamil shawab. Imam Syafi'i enggak mengatakan saya paling benar, enggak. Ya, enggak seperti saudara-saudara kita tuh yang bilang yang benar ini begini, yang lain salah. Enggak begitu. Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya ini menurut saya yang benar, tapi ada kemungkinan salah. Berarti Imam Syafi'i bahasanya sangat ya apa ya, sangat dinikmati bahasanya itu, cakap bahasa Imam Syafi'i. Ya, pendapat saya ini benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat selain saya salah, tapi ada kemungkinan benar. Ini bahasanya enak. Jadi enggak memvonis dirinya paling benar, karena yang paling benar itu siapa? Allah. Al-haqqu mir rabbik, kata Allah. Yang benar itu keyakinan yang enggak mungkin salah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah nanti kan di Al-Qur'an, ya, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Nanti kata Allah kalian semua akan kembali ke saya. Dan nanti saya memutuskan mana yang paling benar di antara kalian terhadap perkara yang kalian perselisihkan. Ya, jadi kita jangan memvonis diri kita ini paling benar di antara kaum muslimin, jangan. Ya, ulama kita banyak. Dari dulu ulama beda pendapat, gak ada yang ribut. Ini biasanya ribut-ribut yang coro-coronya doang. Ya, cucu-cucu ribut itu. Tapi jenderal-jenderal gak ada yang ribut. Ya, karena mereka ilmunya luas, pemahaman dalam. Jadi tenang gitu ya. Gitu ya. Kaum muslimin, buka hati kita hadap perbedaan dengan bijaksana. Jangan berantem gara-gara ini. Jangan caci mencaci, jangan gara-gara masalah perbedaan furu'iyah. Ya. Baik. Kemudian wala budda an yusallima fiha min kulli rak'atain. Di mazhab Imam Syafi'i ini ada syarat dalam salat tarawih, dan harus ya melakukan salam di setiap 2 rakaat. Jadi mazhab Imam Syafi'i jelas mengatakan ya tarawih itu enggak boleh 4-4, enggak boleh, harus 2 gitu. Ya, ini syarat dari mazhab Imam Syafi'i. Adapun yang mengerjakan 4-4-3 misalnya, ya terserah dengan pendapat ulamanya masing-masing. Tapi pendapat Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i mengatakan salat tarawih harus 2-2. Seandainya ya ada yang ingin mengerjakan 8 silakan, tapi tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat. Jelas kira-kira? Ya. Baik. Kemudian an-naflul mutlaq, ya. Jadi begini, yang perlu kita pahami juga, ya. Kalau seandainya kita sholat di tempat orang yang biasanya sholat 2 rakaat, terus Anda jadi imam, kita harus tahu diri juga. Ya, ini lingkungan, ya. Oh, yang mengikut pendapat mazhab Imam Syafi'i, hormati. Jangan mentang-mentang Anda diundang di situ, wah terserah saya mau 4. Anda mau ikut apa enggak terserah. Nggak bisa begitu juga. Ya, hormati pendapat di situ, ya, dan semuanya sah, ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i kalau 4 rakaat malah nggak sah. Oleh karena itu mendingan 2-2 saja, ya, sesuai dengan yang biasa dikerjakan orang-orang yang di daerah kita, gitu ya. Baik, kemudian termasuk sholat sunat juga jenis berikutnya adalah an-naflul mutlaq. Sholat sunat mutlak. Apa nih sholat sunat mutlak itu? Sholat sunat mutlak ini sholat sunat yang tidak memiliki waktu khusus atau alasan terkhusus, nggak ada. Pengen sholat aja udah, ya. Beda sama tahajud, waktunya setelah bangun tidur habis sholat isya, ya. Tarawih setelah sholat isya sampai. Kalau sholat mutlak waktunya nggak ada khusus, nggak ada. Kapan saja boleh kecuali di waktu-waktu yang diharamkan. Udah kita bahas tuh. Di antaranya setelah sholat subuh sampai terbit matahari, sampai matahari terangkat sebelah tombak. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat sunat mutlak. Tapi selain itu bebas. Misalnya hadirin bangun malam-malam. Wah, Ustaz saya mau tahajud Ustaz. Ya udah berapa? 10 rakaat. Silakan. Saya mau sholat taubat, silakan. Saya mau istikharah, silakan. Saya mau sholat hajat, udah semua dikerjakan sholat. Sholat takbiratul ihdi, ada lagi Rasulullah mengajarkan sholat sunat untuk menguatkan hafalan, ya.
ini ya, masih pengen sholat sunat nih, sholat sunat aja udah. Gimana Ustaz niatnya? Usolli, udah cukup. Saya niat sholat. Berapa rakaat nih? Paling banyak la hasra lahu, nggak ada batasannya. Anda mau sholat 1000 rakaat kan tiap malam boleh. Makanya Imam Ali Zainal Abidin cicitnya, cucu Ali bin Husain, cucu ya, cicit Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ya, cicit baginda Rasulullah SAW mendapat gelar Zainal Abidin, hiasannya para ahli ibadah. Kenapa? Tiap malam hadirin sholat 1000 rakaat setiap malam. Bukan setiap sekali kan, setiap malam. Ya, kayak kita kalau bandingin ibadah kita sama orang-orang soleh ya, kita gak ada apa-apanya hadirin. Ya, mereka khatam Quran sehari bisa 2 kali. Ya. Ada bangun malam berdiri 1 rakaat itu 30 juz 1 Quran 1 rakaat. Ya, Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri, dia wali besar Hadramaut. Beliau di akhir hayatnya cuma kuat sholat malam 2 rakaat doang. Biasanya banyak. Rakaat pertama beliau baca Fatihah sama Quran 30 juz. Rakaat kedua Fatihah sama Qul huwallahu ahad 12.000 kali. Bayangin. Ya. Kita ngebayanginnya udah ya, masa sih orang-orang soleh begitu ibadahnya. Ditambah dengan ilmunya, tawadhunya, warahnya. Ya. Di mana kita beribadah? Seujung jarinya enggak ada kita. Terus merasa diri kita hebat, paling benar. Di mana ente semua? Ya, ayo belajar sama orang-orang saleh. Lihat adab-adab mereka, akhlak mereka, ya, biar kita bisa mengikuti ya gaya-gaya mereka, nyampe benar ke Rasulullah SAW. Ya, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai pernah mengatakan, saya kalau sedetik aja nggak ketemu Rasulullah, nggak bisa lihat Rasulullah, saya tidak anggap diri saya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sampai segitunya hadirin. Kita mimpi buru-buru seumur hidup mungkin udah 40 tahun, 50 tahun nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Bagaimana kita ini? Ya, Masya Allah. Ya, ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan nggak usah peduli sama orang, nggak usah nyalahin orang. Kita aja masih salah, masih belum benar. Ya. Wa yajuzu qabla an yanqusa aw yazida bi syarti taghyir niyyah qabla ziyadah aw ya. Boleh kita mengurangi atau menambah jumlah rakaatnya ya, dengan syarat ya merubah niat sebelum memulai tambahan. Misalnya begini, kita niat salat sunat mutlak lillahi ta'ala, usolli lillahi ta'ala, tanpa menyebutkan berapa bilang rakaatnya ya, tanpa menyebutkan rakaat ya, niat berapa ya, antara 10 apa 20 dah gitu ya awalnya. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah, aduh kayak capek juga nih ya, baru 10 rakaat, niatnya 20 tadi, baru 10 rakaat capek ya kan, ini boleh 1 salam, 20 rakaat dan 1 salam boleh, silakan, atau setiap 2 rakaat salam boleh. Tapi misalnya orang awalnya niatnya 20 rakaat, baru 10 capek misalnya ya, atau kebelet buang air kecil misalnya, atau buang air besar, gimana, boleh nggak saat saya kurangin nih dari niatnya 20 jadi 10? Boleh, dengan syarat apa? Dengan syarat ente belum melakukan rakaat tambahannya. Misalnya gini, 10 rakaat ini kan misalnya baru sujud kedua ya, sebelum bangun ke rakaat ke-11 ente harus sudah niat, saya niat 10 rakaat aja dah, ini boleh. Cuma kalau udah diri masuk ke rakaat 11 mau rubah 10 turun lagi nggak boleh ya, ntar paling boleh 12 karena dia hitungannya begitu ya, 2, 4, 6 seperti itu. Jelas kira-kira nih ya, karena bilangannya rakaatnya nggak ada batasannya ya, minimal 2 berapa banyak, maksimal nggak ada batasannya gitu ya. Ini namanya sholat mutlak ya. Kemudian termasuk juga sholat sunnah adalah qadha nafilah, mengqadha sholat sunnah termasuk sunnah ya. Mengqadha sholat sunnah hukumnya sunnah kapan? Yusannu qadha nafilah al-muaqqatat lan nafilah dzati sababin. Yang disunahkan sholat sunat ini diqadha yaitu sholat sunnah yang punya waktu khusus. Tadi nggak duha misalnya, ya Allah Ustaz saya sibuk banget Ustaz, kerjaan banyak sampai lupa saya nggak duha. Gimana udah duha Ustaz sekarang? Boleh nggak sholat duha sekarang? Boleh, tapi jatuhnya kok duha ya, sholli sunat duha rakaat ini qadhaan lillahi ta'ala. Jadi sunahkan mengqadha. Jangan kita lepaskan begitu aja, karena orang kalau biasa sudah menyepelekan sunnah ditinggalin, akhirnya kebiasaan ya. Cuma kalau terbiasa menjaga sunnah, lupa diqadha, atau lagi sibuk diqadha ini membuat kita akan bisa membiasakan diri kita dengan sunnah ya. Jadi sunnah bukan perkara sepele hadirin ya. Kalau orang sekarang kayak sunnah ini seakan-akan sesuatu yang nggak penting gitu ya.
Dulu para sahabat ditanya sama tabi'in, kenapa antum hai para sahabat Rasulullah sangat menjaga sunnah? Kata para sahabat, kami menjaga sunnah karena kami tahu itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kami jaga benar-benar. Ya. Kalau orang sekarang beda. Kenapa antum sekarang ninggalin sunnah? Kenapa nggak duha? Kenapa nggak witir? Ya kenapa nggak qobliyah ba'diyah? Itu kan kami tahu itu sunnah, ada uang jadi kebalikan sekarang. Tahu itu sunnah malah tinggalin. Kalau orang-orang dulu, orang-orang soleh tahu itu sunnah dikerjain. Kalau nggak sunnah nggak dikerjain. Begitu orang-orang dulu. Kita sekarang ya Allah ya. Jadi kita aja dah coba dah. Yang rutin qobliyah ba'diyah udah sempurna belum? Duha kita udah belum? Witir kita udah belum? Tahajud kita udah belum? Baca Quran kita udah belum? Tiap hari ini sunnah-sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Doa pengen makan setelah makan, doa pengen minum setelah minum. Ya, doa ketika berkaca diri, doa pengen keluar rumah, masuk rumah. Udah belum kita kerjain sunnah Nabi Muhammad SAW? Ya, kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani, orang yang menghidupkan sunnah kita sama saya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta sama saya berarti nanti bareng sama saya di surga. Nah, tanya diri kita, para aulia itu bisa mencapai derajat tinggi di mata Allah tidak lain dengan mengerjakan kewajiban plus sunnah-sunnah Muhammad dikerjain semua. Ya, ayo coba kita hidupin sunnah Nabi Muhammad semampu kita. Ya, jangan kita sepelekan, jangan kita remehkan sunnah-sunnah ini. Ya, nanti faedahnya terasa manfaatnya kalau kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan hendaklah masing-masing kalian ini mengingat-ingat amal apa saja yang sudah kalian persiapkan di hari esok. Kapan hari esok ya Allah? Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kelihatan catatan itu. Masya Allah ya. Kita dulu buang-buang waktu doang, ngobrol, main handphone, ya. Kita nggak pernah sholawat sama Rasulullah, kita nggak pernah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana kita ini? Nangis kita nggak buku kita ntar. Alhamdulillah. Ayo coba masing-masing tingkatkan takwa kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Punya waktu luang isi ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Kemudian sholatul lail. Ada lagi sholatul lail, sholat malam, ayat tahajud yang disebut dengan tahajud. Ya. Ini tahajud ini sholat yang berat. Ya, da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Salah satu ciri orang sholihin biasa sholat tahajud. Nah, kita gimana coba diri kita nih? Ya, masing-masing tanya. Udah siap loh bangun jam 3, jam 2? Ya orang-orang soleh. Ya, Imam Syafi'i membagi malamnya 3. Sepertiga pertama untuk istirahat, sepertiga kedua buat ibadah, sepertiga terakhir buat thalib ilmu, membahas ilmu. Kita gimana? Malam ini dari mulai maghrib sampai subuh kita bagi berapa waktu kita? Ya, dari maghrib sampai berapa kita misalnya istirahat? Kadang maghrib masih di jalan kita. Ya, sampai rumah isya dah jam 8 misalnya. Yang rumahnya jauh Depok, Bogor. Dari jam 8 itu kita sampai jam 4 misalnya. Ada 8 jam, kita bagi berapa tuh? 8 jam. Berapa jam buat tidur? Berapa jam buat ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, coba tanya masing-masing kita. Ya, udah pantas belum kira-kira masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kita sia-siakan diri kita. Ya, cari dunia, kejar dunia. Ya, makanya kalau kita kerja niatin itu ibadah, cari nafkah buat keluarga. Ada waktu kosong, cari waktu khusus buat berduaan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bini kita tidur, anak kita tidur, kita buat berduaan sama Allah, ngadu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua masalah kita adukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Enak terplong, pagi-pagi plong. Ya, mudah-mudahan begitu kita udah curhat sama Allah, ntar Allah kasih solusi. Ya, Allah senang dengan hambanya begitu, sering curhat, sering mengadu, sering memelas sama Allah. Allah sayang sama orang seperti itu. Ya, ayo malam salatul lail tahajud. Apa itu salat tahajud? Wa huwa shalat ba'da naum wa salatul isya. Tahajud itu salat setelah tidur dan setelah salat isya. Ya. Jadi ada yang mengatakan tidurnya ini harus setelah salat isya. Ada yang bilang yang penting tidur. Ya. Udah malam tidur. Kalau tidur dari sore nggak dianggap. Ya. Kalau tidur dari malam, ya habis masuk isya tidur. Ya. Kemudian malamnya bangun. Ini dikatakan tahajud. Ada yang mensyaratkan harus sholat isya dulu baru tidur. Kalau belum sholat isya belum dikatakan tahajud. Kenapa? Karena beda. Ya, kalau kita sudah sholat isya terus tidur, ini untuk bangunnya itu nggak ada beban. Ya, nggak ada beban. Karena yang wajib udah. Ini kan sunnah doang nih. Coba
Mau nggak mau jam 12 kita kalau tidur ya mau harus bangun. Kenapa? Belum sholat isya, dosa kita nggak sholat isya. Nah beda makanya ada yang mensyaratkan tahajud itu harus dikerjakan setelah tidur, setelah sholat isya, gitu ya. Nah ini berat ini, ya makanya usahakan ini perkara yang berat ini dilatih. Ntar kalau udah biasa, terbiasa gampang bangun sendiri. Dulu ada seorang ulama Al-Habib Muhammad Al-Haddad, ya, ketika masa belajarnya di Rumah Tari tempat saya belajar, cerita dari para senior, ya, sekarang udah meninggal, ya, murid Al-Habib Abdullah bin Marsyatiri, ulama besar di kota Baitu Al-Hadramut, ya, di Yaman Utara. Beliau punya pesantren. Beliau ini masa belajarnya, ya, dan zaman dulu kan nggak kayak sekarang, kasur tinggal beli, ya. Beliau masa dulu waktu belajar itu bawa kasur dari rumahnya di Gulu, ya. Tapi sampai di Rubat Tarim itu tempat pesantren di sana, gitu namanya Rubat Tarim, tempat saya di sana. Dari mulai nyampe Rubat sampai pulang lagi ke Baitu itu kasur nggak pernah dibuka sama sekali sama dia. Dia tidurnya di atas bawahnya gitu, ya. Dan saking pengennya sholat malam nggak pernah ketinggalan di Tarim itu zaman beliau, zaman saya nggak ada, ya. Masih sempat ada, ya. Itu ada orang kalau jam 2 malam, jam 3 malam itu keliling, ya, bawa ketukan gitu. Ayo bangun, gumu ya ibadallah, sallu ya ibadallah, bangunin orang. Bangun, ayo sholat malam, sholat tahajud gitu. Di sini kalau ada orang teriak begitu dimarahin kali ya. Di sana malah senang dibangunin, gitu ya. Itu sampai pesan sama orang yang biasa tugas begitu. Nanti kalau ente lewat sini, ya, kaki beliau nih tidur nih, ya, itu diikat jarinya, ya, talinya itu dipanjangin sampai ke lubang air, talang air sampai bawah. Kata dia kalau ente lewat Rubat, ya, tolong tarik kaki anak, tarik ini, ikatnya ke kakinya, tolong tarik. Ya mungkin nggak ada beker kan, nggak ada alarm kayak sekarang. Anda takut nggak bangun, ente tarik. Kalau ente berhasil bangun anak kasih duit. Tiap malam begitu. Ya, saking pengennya membiasakan sholat tahajud. Nah, kita kadang beker udah ada, ya kan, alarm di handphone ada, masya Allah, tapi tetap aja kita gak bangun. Kenapa ya? Mungkin salah satu perkara yang membuat susah bangun malam itu banyak maksiat. Di antaranya itu, ya, termasuk juga yang membuat berat sholat malam, ya, tidur kemalaman. Mau tahajud jam 3, jam 2 baru tidur, ya susah. Ya, tidurnya jangan terlalu malam, ya. Selain jaga diri dari maksiat di siang hari, ya, tidur jangan kemalaman. Misalnya jam 10 tidur, jam 2 bangun, wajar dah tuh, enak. Bangun jam 3 bangun, enak, segar mata, ya. Ini jam 3 mau bangun, jam 2 baru tidur, ya nggak bisa, susah. Yang kedua, malam jangan makan terlalu kenyang, dikit aja. Karena orang kalau kenyang, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ini menyebabkan berat mata kita untuk bangun. Ya, kalau makan banyaknya, ya, itu mata bawahnya ngantuk gitu ya. Jadi biasakan kalau pengen tahajud malamnya, ya, siangnya jangan maksiat, ya. Kemudian tidur jangan malam-malam, makan jangan banyak kalau malam-malam, ya. Kemudian siangnya juga jangan kerja terlalu berat. Biasanya kalau kerja berat kayak kuli gitu kan, itu gempor dah malamnya 12 sampai subuh deh. Biasanya gitu, kecapean. Jangan terlalu capek, jangan berat-berat, gitu ya. Ini untuk awal-awal membiasakan. Dan begitu nanti sudah bangun, sudah sadar misalnya melek, itu jangan ditidurin lagi. Karena coba deh. Ya, udah bangun tidur lagi, 12 sampai subuh dah. Coba dah. Ya, karena memang begitu, karena kata Rasulullah, setan itu ngikat kita nih di 3 tempat, di kepala, ya, di tengah sama di kaki. Kalau kita tidur. Begitu Allah beri kita kesadaran bangun, ya, itu kalau kita langsung duduk gitu, ikatan kepala yang hilang. Jadi agak enteng. Makanya kalau udah bangun langsung duduk gitu, jangan tidur lagi tetap, ya. Terus gimana? Udah bangun, ya, baca doa, tidur, buru-buru ke kamar mandi, wudu. Nah, kalau udah wudu, ikatan kedua udah hilang, ya. Habis itu apa? Sholat. Begitu mulai sholat, ikatan ketiga hilang. Udah, enteng di badan. Ya, tapi coba-coba deh. Udah bangun tidur lagi, udah susah. Dan kadang ntar mau coba bangun lagi, susah bangun ntar tuh. Allah nggak kasih tuh. Ya, makanya begitu Allah kasih nikmat bisa bangun malam, paksain. Ya, doanya gimana Ustaz? Allahumma paksain aja udah. Ya, begitu bangun,
stop, langsung loncat, gitu loh. Jadi nggak ngantuk lagi. Kalau kita paksain tidur lagi, ya udah dah, susah kalau tidur bangun malam itu. Ya, ayo kita paksain diri kita. Awal-awal terpaksa, ya. Sesuatu yang awal-awal pertama kali itu harus dipaksain. Apalagi masalah ibadah. Kalau masalah maksiat mah bisa dipaksain. Ya, nggak pakai diajak, kita nyari sendiri kalau maksiat. Cuma kalau ibadah, ya mau hadir majelis ilmu, paksain dulu. Ayo tiap hari Senin nih atau hari apa nih kita bisa hadir. Kalau kita nggak paksa, aduh mana kerjaannya ada nih, nggak dipaksain. Cuma kalau dipaksain, hadir taklim, saya harus punya waktu khusus buat ilmu setiap hari, seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Paksain dulu, nanti udah biasa enak. Karena kalau nggak biasa susah hadir. Ya, sama kayak anak kecil belajar jalan. Kalau nggak dipaksain jalan ya nggak bisa, digendong mau jalan nggak boleh, jalan nggak boleh, susah, nggak bisa. Tapi kalau udah bisa jalan sendiri, semua begitu. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali pernah mengatakan pernah ditanya, Imam, kalau seandainya ada orang sholat sunnah, tapi di hatinya ada perasaan riya, ya, ada perasaan pengen dilihat orang, bagaimana Imam Ghazali terusin apa enggak sholat sunnahnya? Kata Imam Ghazali terusin. Jangan gara-gara, saya kalau di masjid enggak riya, tapi kalau di rumah malas. Kalau di masjid riya, gimana? Kata Imam Ghazali terusin aja. Nanti lambat laun sifat riyanya hilang karena sudah terbiasa. Gitu. Ya, kita harus begitu, paksain dulu diri kita. Ya, udah biasa, udah terpaksa, udah biasa, udah enak. Gitu ya. Jadi bangun malam harus setelah tidur dan setelah sholat Isya. Ya. Ustaz, kalau saya begadang Ustaz, nggak tidur, gimana Ustaz? Maka tidak dikatakan tahajud. Cuma sholat malam aja, bangun malam qiyamul lail saja, bangun malam. Ya, Anda mau sholat apa? Mau sholat sunat mutlak boleh, mau taubat boleh, mau sholat sunat hajat boleh, istikharah boleh, silakan. Tapi kalau dikatakan tahajud belum. Kenapa? Karena syarat tahajud harus tidur dulu, gitu ya. Jelas ya. Tapi kemudian ya, wa in qasamahu afdal waqtihi, mana waktu paling afdal sholat tahajud? In qasamahu nisfaini fa nisful akhir. Kalau malam ini kita bagi 2, maka yang afdal itu setengah yang kedua. Ya. Misalnya kita jam 6 maghrib, jam 4 subuh, berarti kan ada 10 jam. Ya. Mana yang afdal? Jam 6 sampai jam 11 atau jam 11 sampai jam 4 untuk bangun malam? Jam 11 sampai jam 4. Setengah yang kedua. Itu kalau kita bagi 2. Wa in qasamahu thalathan, kalau kita bagi 3 waktu malam ini, yang afdal itu sepertiga yang kedua. Ya. Misalnya jam 7 sampai jam 4 ada 9 jam, nanti 7, 8, 9 pertama. Ya, 10, 11, 12 yang kedua, 1, 2, 3 yang keempat, yang ketiga misalnya. Yang afdal itu yang kedua. Gitu ya. Cuma harus tidur dulu, kalau belum tidur boleh. Ya. Kalau kita bagi 6 waktunya, malam kita bagi 6, maka yang paling afdal itu katanya fasudus rabi wal khamis, 1/6 yang keempat dan yang kelima, itu yang paling afdal. Karena itu masuk sepertiga malam yang terakhir. Dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya Allah ini di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Artinya turun berat sebawah. Karena Allah mungkin begitu. Artinya rahmatnya Allah turun. Ya, Allah mencari-cari hambanya. Kapan sepertiga malam terakhir? Yang Allah katakan dalam hadis qudsi, ala min mustaghfir, ala min taibin, ala min talibi hajatin. Kata Allah, ada enggak hambaku yang meminta ampun sekarang? Ada enggak hambaku yang mau taubat sekarang? Ada enggak hambaku yang punya hajat sekarang? Saya kasih semuanya, kata Allah. Kapan sepertiga malam terakhir? Di saat orang lagi bertidur. Nah, ini waktu-waktu mulia, waktu-waktu ijabah, waktu yang disenangi sama orang-orang saleh. Al-Imam Syafi'i mengatakan kalau bukan karena bangun malam saya nggak betah tinggal di dunia, nggak betah tinggal di dunia. Padahal imam besar, dimuliakan sama murid-muridnya, sama penganutnya. Saya nggak betah di dunia kalau bukan karena bangun malam. Kenapa ya Imam Syafi'i? Karena ketika malam itu saya bisa berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat indahnya ucapan orang-orang saleh. Di mana hati kita nih? Kok kita belum bisa ngerasain indah berdoa sama Allah? Ya, kita lebih senang ngumpul sama teman-teman. Ya, tapi kalau berdoa sama Allah kayaknya sudah baca Quran ini malasnya minta ampun. Ya, kita sudah sholat malam malasnya minta ampun. Berarti ada yang salah di hati kita. Ada yang salah dengan iman kita. Ayo biasakan diri kita, paksain diri kita nih. Ya, untuk belajar ikutin gaya orang-orang saleh. Ya, Imam Syafi'i saja mengatakan uhibbus shalihin wa lastu minhum. Ya, padahal beliau orang soleh. Saya ini cinta sama orang-orang soleh, tapi saya tidak termasuk orang soleh. Imam Syafi'i pun mengatakan seperti itu. Dia tawadhunya beliau bagaimana? Dijawab sama seperti Imam Ahmad. Ya, Imam Syafi'i, anta ini termasuk orang soleh ya, wahai Imam. Ya, orang-orang
seperti itu, masya Allah hadirin ibadahnya, ya. Ayo kita ikutin dikit-dikit gaya-gaya mereka. Siapa tahu cipratan berkahnya, ya. Deketin orang-orang soleh. Perlu kita bergaul sama orang-orang soleh, ya, supaya ngikut gaya-gaya mereka, gitu ya. Karena kita ini nanti akan dibangkitkan sesuai bersama orang-orang yang kita cintai di alam dunia, kata Rasulullah. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, kata Rasulullah. Seseorang itu akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar itu bersama orang-orang yang dia cintai di alam dunia. Kalau di dunia mainnya sama orang-orang dugem, orang-orang main game, orang-orang yang temennya touring, nanti bergabungnya situ. Tapi kalau hidupnya di alam dunia, senang cinta sama orang-orang soleh, sama para kiai, para habaib, para ulama, senang majlis taklim. Ntar kumpul kita begini nih, ya. Mudah-mudahan kita dikumpulin sama orang-orang soleh. Kalau kumpul sama orang-orang soleh, orang-orang dekat sama Allah, para auliaillah, ya, yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain, nggak menutup kemungkinan kita ditolongin. Kita punya guru orang-orang soleh misalnya, ya, kita bandel-bandel dikit cuma cinta sama beliau, masih ada ngikutin gaya-gaya beliau, nanti di hadapan Allah orang-orang soleh itu yang bisa ngasih syafaat ngomong sama Allah, ya Allah tuh hafid tuh, ya, bandel-bandel dikit wajar ya Allah, murid saya itu, ya, masih rajin ajar pengajian, ya, maafin ya Allah, maafin. Minta tolong sama orang-orang soleh. Itu yang namanya syafaat. Jadi syafaat gak cuma khusus buat Rasulullah. Rasulullah syafaatul uzma, syafaat terbesar yaitu Rasulullah SAW. Tapi para anbiya, para rasul, para aulia, para salihin, para ulama, para syuhada ini Allah beri nanti wewenang khusus memberikan syafaat pertolongan buat orang yang dia inginkan. Dan kadang beda-beda. Ada yang Allah kasih kesempatan 1.000 orang, yang ini 100 orang, ini 10 orang, itu beda-beda. Maka deketin orang-orang soleh, ya, hadir majlis mereka. Kita kalau nggak ada irtibat, nggak ada ikatan sama orang-orang soleh, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Main dunia, taklim nggak pernah, ilmu zikir nggak pernah mau hadir. Mau jadi apa kita di dunia? Mau nyari apa kita? Ya, umur kita nggak panjang hadirin, 60-70 tahun udah habis. Ya, dekatkan diri kita sama Allah melalui perantara orang-orang soleh seperti itu. Ya, jadi perlu guru-guru orang-orang yang soleh yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian ada hadis yang Nabi mengatakan di sini, warada fil hadis afdhalus shalah ba'da al-fardhah shalatul layl. Salat yang paling afdal setelah salat fardhah itu salat malam, di paling utama. Karena berat, ya. Baik, kemudian alaikum bi qiyamil lail, kata Rasulullah. Hendaklah kalian mengerjakan bangun malam waktu salat tahajud nih. Fa innahu da'bus salihin, karena tahajud ini adalah kebiasaan orang-orang saleh. Ya, para anbiya, para rasul semua bangun malam. Ya. Ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa maqrubatun ila rabbikum, ini salah satu cara untuk mendekatkan diri kalian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Enak hati kalau udah biasa bangun malam enak gitu. Kita nangis tuh enak. Yang ada yang lihat ini beda aja, ya. Sendirian tenang aja, nangis juga nggak dibilang cengeng, ya. Maka Allah senang sama mata yang suka menangis karena ingat dosa. Ya, kata Rasulullah, nanti semua mata bakal nangis di padang mahsyar. Nangis semua, sedih. Kecuali di antara ada mata yang nggak nangis. Apa itu? Yang pertama, mata yang sering mengeluarkan air mata, ya, karena takut akan dosa-dosanya. Nah, kita pernah nggak begitu? Bangun malam nangis, ya Allah, saya berdosa, ya Allah, tadi siang saya lihat paha, ya Allah, ya Allah, tadi siang saya bohong, ya Allah. Nangis tuh, pernah nggak kita nangis kita? Ya, dia nanti kalau sering nangis begini di mahsyar kita nggak nangis lagi. Ya, siapa lagi yang nggak nangis? Mata yang ketika ada maksiat dia menghindar. Nah, bukan nyari. Kalau kita kan nyari ya, mulus. Kita cari malah. Kita kaget nih, mata yang begini ntar nangis tuh. Cuma kalau misalnya ada cewek pakai baju seksi, kita tundukin pandangan kita. Nah itu ntar bisa nggak nangis tuh. Ya, makanya biasain. Jangan cari-cari maksiat. Kalau ada maksiat, menghindar, buru-buru istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia benar begitu. Ya, ntar kita masing-masing hadirin di mahsyar masing-masing. Istri, anak kita, guru kita, udah masing-masing gak peduli dah. Gak ada yang nolongin semua, masing-masing semuanya. Takutan semuanya. Ya, semua bakal ngerasain. Cepat atau lambat semua bakal ngerasain. Ya. Baik, kemudian mukaffaratun lisayyi'at. Bangun malam ini kata Rasulullah menghapus kejelekan, maksiat yang pernah kalian kerjakan, menghapus dosa-dosa kita di bangun malam. Fadilahnya, ya. Wa matradatun lidda'i 'alal jasad, dan mengusir penyakit yang ada di tubuh kita. Jadi orang sering bangun malam sehat badannya. Ya, orang-orang soleh benar sehat-sehat, kita bangun malam rajin. Ya, kita bangun siang mulu,
asam urat, kolesterol, pada ibadah malamnya. Ya, bangun malam biar sehat gitu ya. Baik, kemudian sunnahnya ketika bangun malam bagaimana yang disunahkan? Sunnah qiyamul lail yang pertama an yamsaha wajhahu idza stayqadha, membasuh wajahnya ketika bangun dari tidur. Ya, masih bangun tidur usap tanya, ya. Baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, ya. Alladzi alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah alladzi radda alaihi fi jasadi wa afani fi jasadi. Baca doanya Nabi ajarin, ya. Habis itu gimana? An yanzura ila sama wa yaqra al-ayat min akhir surah Ali Imran, ya. Udah basuh muka, baca doa, lihat langit. Baca ayat surah Ali Imran. Di sini dikatakan dari ayat 190 sampai 195. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Rabbana, banyak ya, 5 ayat atau 6 ayat. Ustaz saya enggak hafal, Ustaz. Ya, biasain taruh ya buku baca gitu ya, dibaca biasain. Ya, ini sunnah yang Nabi ajarkan. Kemudian wan yaftatihal tahajud bi rak'ataini khafifataini. Ketika sudah baca doa segala macam, wudu ya, buang hajat dulu, wudu segala macam. Kemudian mulai tahajud dengan 2 rakaat yang ringan-ringan saja. Jadi awal tahajud jangan baca Al-Baqarah sampai Ali Imran. Ya, ntar enggak semangat ibadahnya. Yang normal aja. Kuliah sama kulhu. Habis itu baru ya kayak motor gitu atau mobil pengen jalan kan pemanasan dulu. Udah kenceng nih, panas, harus ke gitu. Jangan langsung tahu-tahu langsung Ali Imran, ya An-Nisa. Akhirnya ngantuk, besok ibadah malas dah gitu. Ya biasain ibadah itu yang kita kira-kira bisa mampu istiqomah. Ya, khairul amal maqalla kata Rasulullah, sebaik-baiknya amal itu ya sesuatu yang sedikit tapi langgeng. Ya. Langgeng, sedikit tapi langgeng. Jangan kita hari ini baca Quran 5 juz. Saking semangatnya nih 5 juz. 2 minggu libur. Kalau udah keluar udah 5 juz sudah enggak bisa baca lagi. Salah. Mendingan tiap hari baca. Setengah juz, 1 juz. Semampu kita, yang penting bisa istiqomah. Itu lebih berharga, bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahajud. Dari hari ini tahajud nih, jam 1 sampai jam 4. Ya. Salat. Habis itu enggak tahajud lagi sebulan. Salah ini. Mendingan saat tahajud setengah jam, tapi tiap hari. Itu yang lebih bagus. Ya, kata Imam Haddad, kita membiasakan diri kita ibadah baik berupa zikir atau sholawat atau istighfar atau bangun malam yang seukuran kita mampu untuk melanjutkan setiap hari. Ya, seandainya ketinggalan, saat saya besok setengah juz lah. Kemarin repot banget kerjaan di kantor, gimana nih? Kodok. Hari ini berarti 1 juz, besok setengah juz lagi. Begitu terus. Ya, coba setahun. Udah bisa istiqomah, naikin dikit levelnya. Sekarang 34 juz naikin. Coba setahun, bisa full istiqomah, naikin sejuz. Terus begitu. Jadi ada peningkatan. Daripada kita banyak sekali doang, ini percuma, ya. Sia-sia terjadi, nggak ada fadilahnya, ya. Jadi mulailah tahajud dengan 2 rakaat yang ringan-ringan saja. Wal iktsar minad du'a wal istighfar. Ketika bangun malam banyakin doa sama istighfar. Ya, baik doa untuk urusan dunia maupun akhirat. Jangan dunia dong diminta. Saya minta kaya ya Allah, saya minta bini cakep ya Allah, rumah, motor, silakan, boleh, silakan. Tapi jangan lupa urusan akhiratnya. Allah, lindungi saya dari api neraka, mudahkan saya melewati jembatan Shiratal Mustaqim, masukkan saya ke surga-Mu, ya. Mudahkan saya ketika hisab, kalau perlu enggak perlu dihisab ya Allah. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya enggak bisa bahasa Arab, Ustaz, bahasa Indonesia. Aku ngerti semua bahasa. Ya, angkat tangan kita. Ya, nangis. Para orang-orang soleh itu di rumahnya punya makbat sendiri, tempat ibadah. Pojokan itu kecil. Kadang di Masjid Ali Idrus itu di Hadramaut, itu Imam Ali Idrus itu punya makbat, jadi masuk ke dalam sedikit gitu. Kayak di bawah tanah gitu, kayak basement gitu deh. Kecil. Ya, cuma muat 2 orang paling. Kita kalau ada kesempatan di Hadramaut kita sholat di situ. Ya, bekas-bekas orang soleh kita biasain. Ya. Nah, ini kalau bisa kita begitu di rumah kita, ya, di pojok kamar, ya. Setelah dikit, biar saya tidur dulu nih, biar kita berdoa dulu sama Allah. Udah kita udah bangun, bangun istri, gitu. Ya, jadi biasain kita nih bangun malam
doain buat kita, doain anak istri kita. Ustaz, anak saya sholat dibiarin Ustaz, disuruh sholat gak mau, ya, bandel banget. Udah saya marahin, udah bilangin gimana? Ngadu sama Allah. Allah yang punya hati manusia. Kalau Allah bilang berubah lo, berubah langsung. Ya, berapa banyak orang yang dulu bandel, bajingan, preman, mabuk, obat, Allah rubah jadi orang soleh, banyak ceritanya. Rabi'ah al-Adawiyah itu pernah di perut, hadirin. Seorang waliyah perempuan nih. Allah rubah hatinya jadi wali. Ya. Dulu ada cerita dalam kitab-kitab ulama soleh itu, ada maling pengen nyolong ke orang. Ya, ada maling pengen nyolong ke orang. Tiba-tiba ya ketika mau nyolong, orang soleh itu lagi bangun malam berdoa sama Allah. Ya, ternyata ada seorang wali meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala buat orang yang meninggal dunia itu, dan tolong cari tahu siapa gantinya. Ya, ternyata ada suara nanti yang gantinya ini masuk rumah kamu. Yang masuk maling. Yang masuk maling begitu masuk ke rumah itu ketahuan, takutan nih, mau keluar nggak bisa ya. Nggak usah marah, nggak usah takut, saya nggak ngapain. Kamu di siapa? Tanya, dinasihatin sama tuh orang, taubat saat itu berubah ibadah. Ya, kita nggak tahu kondisi orang itu, kita nggak tahu. Jadi kalau kita punya masalah, ya istri sudah dibilangin, ya anak sudah dibilangin, udah usaha macam-macam, Ustaz gimana, penyakit segala macam, ngadu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Allah yang berubah semuanya. Ya minta sama Allah. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi mantapin iman kita ketika bangun malam itu minta sama Allah. Buat istighfar, banyakin istighfar sama Allah. Ya, minta ampun, taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ini hadirin dosa kita banyak banget. Apalagi kita hidup di daerah yang udah begini kayak Jakarta nih. Maksiat tuh di mana-mana ada. Ya, kalau waktu di Hadramaut mah, kalau saya perempuan masih nggak pernah lihat perempuan di sana, semua cadaran. Udah cadar pakai tutup lagi tuh depannya. Tangan ke kaos kaki, pakai tangan ke tangan, kaki pakai kaos kaki. Kita nggak lihat apa-apa. Bajunya gombrong-gombrong gitu. Nggak lihat maksiat, tapi di Jakarta bagaimana? Ya, nggak bisa kita begitu. Baru keluar rumah, udah lihat cewek lewat pahanya pakai celana pendek. Aduh, di Jakarta bagaimana? Dosa kita banyak, hadirin. Ngimbanginnya gimana? Banyak-banyak istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita udah banyak dosa biasa aja. Udah biasa Ustaz, udah hari-hari begini. Jangan istighfar yang banyak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semakin banyak istighfar kita, ntar kita untung sana. Kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahaifihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang nanti menemukan buku amal catatannya itu banyakkan istighfarnya. Beruntung. Istighfar apa sih? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lidah kita capek di hati, astagfirullah. Ini kan hal-hal seperti ini bisa kita kerjakan, dikir begini nih, sambil nyetir mobil, sambil nyetir motor bisa. Ya. Sambil nyetir motor nih kalau kita pulang kerja, sambil sholawat bisa. Sholawat bisa, ya, atau astagfirullah bisa. Cuma masalahnya mau apa enggak, itu aja masalahnya. Ya, kadang kita malah sumpel, kalau ya pakai apa tuh aplikasinya, Juk, ya Juk, JOOX, pilih lagu banyak itu, sambil itu, ya udah serah. Kalau biasanya begitu ya, masing-masing silahkan. Cuma nyesal ntar di akhirat. Biasanya istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya bangun malam, ya. Ini diantara sholat sunnah adalah kita sholat sunnah tasbih, ya. Itu juga sholat sunnah yang kata Rasulullah minimal seumur hidup sekali kerjain. Ya, 4 rakaat, boleh 2 salam, boleh 1 kali salam. Ya, setiap rakaat baca tasbih, ya. Takbiratul ihram, baca Fatihah, biasa baca surah, kemudian tasbih 15 kali. Ya, habis tasbih rukuk, Allahu Akbar, ya. Baca subhana rabbiyal azim 3 kali, tasbih 10 kali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, 10 kali. Ya tidak, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd, baca doanya, tasbih lagi 10 kali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, 10 kali. Sujud pun begitu, duduk begitu, ya. Jadi 1 rakaat ini 75 kali tasbih. 2 rakaat 150 tasbih. 4 rakaat berarti 300 tasbih. Ini kata Rasulullah sholat sunnah yang paling besar, dan kalau bisa Anda bisa kerjakan tiap hari, kerjakan kata Rasulullah. Kalau nggak bisa tiap minggu, nggak bisa tiap bulan, nggak bisa setahun sekali, nggak bisa juga seumur hidup sekali. Tapi kadang orang kita nih, yang hati coba dah, tanya diri masing-masing. Biasanya ada aja yang nggak pernah sholat tasbih. Diri kita ada nggak yang belum pernah kerja sholat tasbih? Hah? Atau mungkin baru dengar, apa nih Ustaz? Ya kenapa? Itu karena nggak pernah hadir majelis taklim. Ya, ini sholat yang model begini ini Pak Rasulullah menganjurkan. Ini sholat begini, nanti kita temukan nanti pahala nanti fadilahnya.
ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala itu tak. Yang sekarang ini kita mah nabung doang nyelengin. Nanti bakal ditimbang tuh. Biarkan ibadah atau biarkan maksiat. Ya, semua masing-masing semuanya. Ya. Jadi enggak usah fala yalumanna illa nafsa kata Rasulullah. Kalau nanti menemukan diri kita banyak maksiat ya jangan saling siapa-siapa, selain diri sendiri. Oh, Ustaz, ini teman saya surganya levelnya asik ini. Ya, so di bawah gimana? Jangan nyesal. Yang salah dulu di dunia malas-malasan. Ada sekali nggak pernah hadir, zaman dia zikir nggak pernah hadir, jamaah nggak mau hadir, ya, walaupun ngerjain sholat, ya, coba kenapa beda nih levelnya, ya beda nih, capeknya juga beda. Al ajr ala qadri ta'ab, pahala tergantung capeknya dia. Di dunia capek ibadah sama Allah, ya terus enak. Di dunia santai-santai aja, ya. Kalau nggak neraka ya surga paling cetek paling bawah dah. Tergantung yang mana ntar. Ya, masing-masing yang berpikir dewasa. Kita ini ada batasan waktu dari Allah Subhanahu wa taala, umur kita dibatasi dan kita nggak tahu batasannya kapan. Ayo kita manfaatin. Ya, yang dulu pernah maksiat, pernah benar, tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu malas hadir jamaah, ayo jamaah sekarang. Dulu malas hadir masjid ilmu, hadir masjid ilmu sekarang. Ya, sampai kapan Ustaz saya begini? Sampai mati. Ibadah sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah sama Tuhan kamu sampai kapan? Sampai datang al-yaqin. Apa itu yakin? Kematian. Dan nanti baru kalau kita ibadah rajin waktu masih hidup, pas mati kata Rasulullah, al-mautu rahatul mu'min. Mati itu istirahat buat orang beriman. Nah, tinggal nikmatin doang dah. Ya, aduh, dikubur jadi taman surga, indah di kuburan. Ya, belum lagi tadi mahsyar dapat payung dari Allah, orang pada kepanasan kita enggak. Lewat jembatan, enak, cepat, beda dari doang, cepat aja. Tergantung kita hadir. Ya, jadi jangan sibuk sama dunia, jangan ngikutin hawa nafsu. Kata Rasulullah sebagai penutup, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila liman ba'da maut. Orang yang pintar bukan yang punya titel, profesor, doktor, enggak, bukan itu orang pintar, tapi orang yang bisa nahan hawa nafsunya dan dia lebih mengutamakan beramal untuk bekal dia ketika sudah meninggal dunia. Itu orang pintar. Silakan cari dunia, cuma jangan lupa gara-gara dunia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira cukup, nanti pembahasan berikutnya bab sholatul jamaah. Ya, ada yang mau nanya sebelum saya tutup? Silakan. Kalau enggak, saya tutup dengan Fatihah. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, kita baca surat Al-Fatihah. Teman Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat dunia maupun akhirat. Ilmu yang membuat kita makin takwa, makin cinta, makin takut sama Allah Subhanahu wa taala, makin cinta dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik tiap harinya, membuat ibadah kita benar di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan Allah beri kita sifat istiqamah, ya, langgeng, continue dalam mengerjakan satu kebaikan sampai akhir hayat kita, dan kita mohon mati kita tadi husnul khatimah, masuk kuburan tanpa diazab, masuk surga tanpa dihisab, dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair wa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syuhur wa aqirra bir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar. Wa salatullahi taghsha al-mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nas ash-shifa wa 'ala al-ali al-kiram ash-shurafa wa 'ala sahbi al-masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu